Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian kelas 9 yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat bertemu kembali ya, pada kesempatan kali ini. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini Pak Amin ingin menjelaskan materi tentang korban atau ibadah korban yang masih berkaitan dengan masalah kemarin yang saya sampaikan kepada kalian, yakni tentang penyembelihan. Kita mulai anak-anakku sekalian tentang ibadah korban ini. Pertama adalah masalah pengertian tentang korban. Pengertian korban menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni koruba yaqrabu kurban wa kurbana, yang artinya adalah pendekatan diri atau mendekatkan diri. Sedangkan kurban menurut istilah syara adalah penyembelihan hewan ternak yang memiliki syarat-syarat tertentu, dilaksanakan pada waktu tertentu guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, ibadah kurban ini telah tercantum di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3, yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Sungguh, maksudnya artinya, sungguh aku telah memberimu nikmat yang banyak. Maka salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus amalnya. Anak-anakku sekalian. Kemudian selanjutnya tentang hukum berkorban ini. Ada beberapa pendapat, yakni pendapat yang pertama adalah yang difatwakan oleh Imam 4 ya. Imam 4 ini yang satu mengatakan bahwa ya, korban itu hukumnya sunnah, sedangkan yang tiga yaitu ulama Syafi'i, Maliki, kemudian Hambali mengatakan bahwa hukum korban ini adalah sunnah. Hal ini didasarkan hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmidzi yang bunyinya annal udhiyata laisat biwajibatin walakinnaha sunnatun min sunani Rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya, ini artinya sesungguhnya menyembelih korban itu tidak wajib, tetapi sunnah dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, kemudian pendapat yang berikutnya adalah sebagian ulama, yakni yang disampaikan oleh Imam Hanafi. Ya, Imam Hanafi mengatakan bahwa hukum kurban itu adalah wajib. Dasarnya adalah hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam riwayat ya, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibnu Majah. Di sana dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sya'atan walam yudahi fala yaqrabanna musallana, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak mau berkorban, maka janganlah menghampiri tempat sholat kami. Inilah anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan ya. Nanti kalau kalian mau jelas, tolong diputar-putar kembali ya, daripada saya mengulang-ulang di sini. Kemudian berikutnya adalah anak-anakku sekalian, sejarah singkat tentang ibadah kurban ini. Ini berawal dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim, yakni pada malam ke-8 Zulhijjah Allah
menemui Ibrahim lewat mimpinya, yakni Ibrahim disuruh menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Ya, kemudian berikutnya Ibrahim kemudian mendatangi Ismail, mengatakan apa yang ada dalam mimpinya, yakni disuruh untuk menyembelih Ismail tersebut. Bagaimana tanggapan Ismail, anak-anakku sekalian? Ya, tidak terduga-duga. Ya, tidak bisa kita bayangkan seorang anak yang bisa menjawab dengan baik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jawaban Ismail adalah, "Sendiko ya Ramo, manakala itu memang perintah dari Allah, monggo laksanakan. Saya akan terima itu semuanya ya Allah." Itulah anak-anakku sekalian. Kemudian selanjutnya pada tanggal 10 Zulhijjah, kemudian Ismail diajak oleh Ibrahim di suatu tempat kemudian untuk melaksanakan penyembelihan tersebut. Ya, ternyata setelah dilaksanakan penyembelihan, kemudian Ismail diangkat oleh Allah, ya, kemudian diganti dengan seekor domba, dan kemudian dilakukanlah penyembelihan itu. Itu anak-anakku sekalian secara singkat, yang pada akhirnya dari peristiwa itu, ya, setiap tanggal 10 Zulhijjah Ibrahim senantiasa mengerjakan, ya, penyembelihan kurban, hingga pada akhirnya diikuti oleh semua orang Islam, umat Islam sampai pada saat ini, yakni melaksanakan kurban pada tanggal 10 Zulhijjah dan bisa juga dilaksanakan pada hari-hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Kemudian berikutnya adalah syarat binatang untuk dijadikan korban. Yang pertama, syaratnya adalah umur binatang korban tersebut atau hewan korban tersebut. Pertama adalah domba. Ya, domba sekurang-kurangnya adalah berumur 1 tahun. Ya, berumur 1 tahun ini adalah musinah. Ya, kemudian telah berganti gigi atau thaniyah. Itu untuk domba. Kemudian untuk kambing biasa, ya, usia minimal adalah 2 tahun atau musinah, atau telah berganti gigi atau thaniyah. Kemudian untuk sapi dan kerbau, ya, disarankan sekurang-kurangnya berumur 2 tahun atau musinah, atau telah berganti gigi, yaitu syaniyah. Kemudian yang terakhir adalah untuk onta. Onta ini sekurang-kurangnya adalah berumur 5 tahun. Itulah anak-anakku sekalian, ya, syarat yang pertama yaitu tentang ketentuan umur hewan yang akan dijadikan sembelihan kurban. Kemudian syarat yang berikutnya adalah cacat binatang. Jadi tidak sembarang binatang bisa dijadikan untuk ibadah korban. Jadi ibadah korban harus bisa mengambil binatang yang terbaik. Maksudnya di sini, ya, binatang tersebut tidak cacat. Kalau cacat berarti tidak memenuhi syarat. Syaratnya binatang tersebut harus dalam keadaan baik. Ya. Yang disarankan, ya, cacat di sini yang dimaksudkan adalah cacat secara fisik. Matanya tidak buta, kakinya tidak pincang, hewannya tidak kurus atau tidak berlemak, dan terakhir adalah hewan tersebut tidak sakit-sakitan. Anak-anakku sekalian, itu dulu sementara yang bisa saya sampaikan kepada kalian semuanya, ya. Bisa di hari yang lain kita lanjutkan kembali dalam suasana yang sama pula. Itulah anak-anakku sekalian, sedikit yang bisa saya sampaikan ke kalian semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya dan khususnya bagi Pak Amin sendiri. Demikianlah
Saya akhiri, jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.